Praktikum kimia minyak atsiri, produksi dan analisis sabun cair menggunakan bahan baku minyak atsiri. Sabun terdiri atas dua bahan utama. Yang pertama adalah surfaktan, kemudian emulsi. Surfaktan merupakan senyawa untuk menurunkan tegangan permukaan antar dua cairan, kemudian emulsi adalah untuk menstabilkan dua atau lebih bahan cairan secara normal yang tidak dapat bercampur. Sabun merupakan hasil reaksi antara minyak yang berupa asam lemak dan basa kuat sehingga menghasilkan garam sabun. Sabun cair mulai terkenal pada tahun 1800, kemudian dipatenkan oleh William dalam US Patent, di mana mereka mematenkan dalam segi hal formulasi dalam produksi sabun cair. Bahan baku utama dalam pembuatan sabun adalah trigliserida, di mana trigliserida ini sumbernya ada beberapa macam seperti dari minyak nabati maupun minyak hewani. Ini merupakan reaksi saponifikasi antara trigliserida dan basa kuat natrium hidroksida akan menghasilkan gliserol, kemudian garam asam lemak atau kita sebut sebagai sabun. Hidrolisis dengan alkali disebut penyabunan karena salah satunya adalah garam asam lemak yang kita sebut sebagai sabun. Dimana pada hasil reaksi ini, pada garam asam lemak terdiri atas rantai hidrofobik dan sebagai ekor dan kala sebagai hidrofilik dengan simbol negatif. Untuk hal ini, pengotor yang berasal dari lemak dimasukkan ke dalam golongan senyawa hidrofobik. Senyawa tidak larut dengan air. Jadi, senyawa hidrofobik dalam sabun akan berfungsi untuk mengikat senyawa yang sama, yaitu lemak maupun kotoran. Selain berfungsi mengikat lemak dan kotoran, sabun dibuat karena mudah dibilas untuk dihilangkan. Yang paling gampang untuk membersihkan yaitu melarutkan dengan air. Selain trigliserida, ada beberapa bahan yang sering kita gunakan dalam proses pembuatan sabun, seperti sodium laureth sulfat, di mana merupakan salah satu bahan yang sering ditemukan di produk-produk perawatan dan pembersih seperti sabun muka, sampo, pasta gigi, dan deterjen. Sodium laureth sulfat merupakan salah satu jenis surfaktan yang bisa digunakan dalam produk-produk yang memiliki sifat membersihkan. Fungsi surfaktan ini adalah menurunkan tegangan permukaan air sehingga kotoran dan minyak yang ada lebih mudah untuk dibersihkan dan diangkat. Pada pertemuan kali ini, kita akan melakukan proses pembuatan sabun cuci piring yang berbahan dasar dari hidrosol. Di dalam pembuatan sabun cuci piring ini, alat dan bahan yang kita gunakan seperti baskom, pengaduk, timbangan, belas beker. Kemudian bahan yang kita gunakan Texofon, Camperland, NaCl, Na-sulfat, kemudian yang terakhir adalah hidrosol. Pertama yaitu proses penimbangan. Ditimbang Texofon sebanyak 200 gram. Kemudian kita timbang Camperland sebanyak 25 gram. Timbang natrium sulfat anhidrat sebanyak 25 gram. Ditimbang NaCl sebanyak 25 gram. Oke, ini merupakan bahan-bahan yang telah kita timbang tadi, yaitu ada Texafon, natrium sulfat, natrium klorida, Camperland. Kemudian
kita juga menyediakan hidrosol, yaitu sebagai pengganti air dalam proses pembuatan sabun cuci piring. Setelah proses penimbangan, taksopon yang telah ditimbang kemudian dicampurkan dengan natrium sulfat anhidrat. Setelah itu kita campurkan dan diaduk secara merata sampai campuran benar-benar homogen, yaitu tidak ada tersisa natrium sulfat anhidrat. Fungsi dari taksopon sendiri yaitu sebagai surfaktan atau bahan aktif pada sabun cuci piring. Kemudian natrium sulfat anhidrat yaitu untuk meningkatkan kelarutan terhadap taksopon yang digunakan. Setelah dilakukan pengadukan, campuran sudah homogen, kemudian kita tambahkan hidrosol. Di dalam penambahan hidrosol ini, sedikit demi sedikit sampai tidak dapat larut lagi. Kemudian warna yang diperoleh yaitu putih susu dan sedikit kental. Kita tambahkan camperland pada campuran, kemudian kita aduk sampai homogen. Pengadukan ini diselingi dengan penambahan hidrosol sedikit demi sedikit sampai campuran yang didapat yaitu teksturnya kental dan warnanya putih susu sedikit mengkilap. Fungsi penambahan camperland yaitu sebagai agen pengikat, kemudian penambah busa atau kita sebut sebagai foam booster. Diperoleh tekstur campuran kental, kemudian kita tambahkan natrium klorida yang telah kita timbang tadi. Setelah itu kita aduk bersama dengan penambahan hidrosol sampai campuran homogen dan tidak dapat larut lagi. Penambahan NaCl ini sendiri yaitu sebagai pengental dan pengawet alami pada sabun cuci piring yang akan kita buat. Setelah campur rata atau dapatkan kekentalan yang kita inginkan,
Kemudian kita masukkan ke dalam corong pisah. Di dalam pemisahan ini ditunggu selama 30 menit sampai terbentuk dua lapisan. Lapisan atas masih berbentuk busa dan bawah adalah sabun cuci piring yang siap kita gunakan. Setelah kita membuat sabun, kemudian kita melakukan proses pengujian sabun cair, di mana ini merupakan alat-alat yang kita gunakan, seperti peralatan gelas dan sampel sabun yang kita gunakan, seperti sabun praktikum, ada sabun komersil, dan ada sabun standar, yaitu sabun Ceos. Kemudian ada minyak goreng, dan ada pelet untuk uji amis. Untuk uji pH, pertama-tama kita timbang terlebih dahulu sabun cair. Untuk sabun cair yang kita gunakan adalah sabun cair Ceos. Untuk sabun cair, kita timbang sebanyak 1 gram. Kemudian kita timbang, kita tambahkan 1 gram Aquades. Untuk sabun yang lain, caranya hampir sama, yaitu kita timbang juga 1 gram sabun cair dan ditambah dengan 1 gram Aquades. Pengujian pH ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keasaman atau kebasahan dari sabun yang kita hasilkan. Karena tujuannya dalam penggunaan sabun ini apakah aman atau tidak terhadap kulit. Untuk sabun Ceos, untuk pH di range 5. Untuk Mama Lem atau sabun komersil di range 5. Kemudian untuk sabun uji di range 5. Oke, ini hasil uji pH terhadap beberapa sabun. Kemudian uji berikutnya yaitu daya tahan busa, di mana dalam pengujian ini kita timbang 1 gram sabun cair kemudian kita timbang atau kita tambahkan lagi 1 gram Aquades. Oke, setelah ditimbang kemudian kita lakukan pengujian berikutnya, yaitu dengan cara digojok. Setelah semuanya ditambahkan dengan Aquades, kemudian cara berikutnya adalah kita gojok dan kita siapkan timer. Dalam penggojokan ini, waktu penggojokan selama 1 menit. Usahakan dalam penggojokan
Untuk daya busa ini harus konstan. Kenapa? Karena untuk memaksimalkan busa yang terbentuk dan memudahkan dalam pengukuran tinggi busa. Setelah digojok selama 1 menit, kemudian kita ukur tinggi busa selama 10 menit, di mana setiap 1 menit kita lakukan pengukuran. Tujuan dari daya tahan busa ini adalah untuk mengukur seberapa lama atau tahan busa yang dihasilkan dari sabun cair ini. Oke, tahap berikutnya, pengujian berikutnya yaitu kita penguji minyak, di mana minyak goreng yang kita sediakan kemudian kita berikan ke atas permukaan piring dan kita oleskan secara merata pada permukaan piring. Setelah itu kita lakukan pembilasan menggunakan sabun. Di sini ada 3 jenis sabun yang berbeda dan hasilnya akan berbeda juga. Sabun yang baik adalah dapat membersihkan minyak, kotoran maupun lemak yang berada di atas permukaan benda. Untuk penguji amis, bau amis, kita celupkan tangan kita kurang lebih selama 10 detik di pelet. Setelah itu kita bilas tangan kita, telapak tangan kita dengan menggunakan sabun. Kemudian kita bilas dengan air yang mengalir. Setelah itu kita cium aromanya, apakah masih tersisa bau amis atau tidak. Sabun yang baik, yang bagus adalah menghilangkan bau amis pada permukaan benda maupun kulit. Untuk pengujian sabun yang lainnya, caranya hampir sama seperti pengujian sabun sebelumnya. Kemudian untuk uji berikutnya yaitu uji kekentalan, di mana sabun cair kita masukkan ke dalam gelas ukur 25 ml. Setelah dimasukkan sabun cair ke dalam gelas ukur, kemudian kita masukkan bola dan kita ukur dan kita catat waktunya sampai bola tersebut sampai ke dasar permukaan gelas. Tujuan dari uji kekentalan ini adalah untuk mengetahui seberapa kental sabun yang kita hasilkan terhadap produk-produk lain, sehingga kita bisa jadikan sebagai standar dalam pembuatan sabun. Untuk sabun yang lain hampir sama caranya seperti sabun yang sebelumnya.